Halo Om, apa kabar? Kabar baik, Nisa. Kamu gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Om. Om gimana nih ngikutin kasus yang di Cidahu nih, yang lagi viral-viralnya gak? Oh iya, banyak banget itu video-video di medsos. Ya, kadang-kadang simpang siur, Iya. ditambahin, dikurangin, Hmm. komennya pro, kontra. Hmm. Jadi gimana ya? Jadi jalan tengahnya nggak ketemu gitu. Ya, saya juga sebagai seorang Muslim kadang kecewa juga melihat peristiwa ya, tersebut. Gitu. Nah, menurut Om pribadi nih, bagaimana pendapat Om tentang kasus tersebut gitu? Kamu nggak usah nyalain agama. Salah kalau nyalain agama. Agama nggak salah, yang salah oknumnya, Iya. manusianya yang tidak selaras dengan maksud tujuan agama. Hmm. Kamu jangan nyalain agamamu. Saudara saya banyak Iya. yang Islam, ada yang jadi ustadz, Hmm. muridnya ratusan. Sepupu saya, guru ngaji, bahkan tukang nikahin orang nikah, ya Nikah ya, nikah siri lah ya. Iya. Jadi saya ini keluarga besar saya banyak agama, hampir semuanya ada ya. Memang yang paling besar Kristen dan Islam Iya. di keluarga besar saya. Tapi kami rukun, nggak ada ngomong-ngomong ya macam kita lebih bagus gini bagus, nggak ada. Jadi bukan agamanya yang salah, orangnya. Kan kita harus yakin dong, semua agama mengajarkan hal yang baik. baik. Tujuan agama itu untuk mengajarkan yang baik, bukan ngajarin ini itu yang negatif. Nggak ada. Kan orang beragama tujuan apa ya? Mau masuk surga. Iya. Kalau kita nimpuk-nimpuk, merusak orang punya barang, punya benda, properti, ya itu mikir sendiri lah. Itu masuk surga apa masuk neraka, mikir aja dah. Nilai itu plus apa minus, itu negatif. Gitu. Nah, kan ini lagi viral ya Om. Dari sisi agama sebelah katanya inilah, agama sebelahnya ginilah, ada yang ngomong baik buruknya gitu. Nah, menurut Om pribadi nih gimana tanggapannya soal itu? Nah, yang harus diutamakan dulu, kita cari satu persepsi, kesamaan persepsi. Kejadian ini bukan pertama, udah sering terjadi. Iya. Dan terjadinya di negara kita, Indonesia. Nah, sekarang kita sebagai satu kesatuan orang Indonesia, kita berbeda merek agamanya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita terpecah belah. Kita kesatuan negara suatu bangsa, bila negara lain mencubit kita, mencubit Indonesia, mengatakan yang negatif, yang yang tersindir atau yang malu, yang sakit, bukannya satu agama dua agama, semua orang Indonesia. Ya, jadi kalau negara kita, bangsa kita Indonesia dihina orang atau disindir-sindir, yang tersinggung bukan agamanya. Semua bangsa Indonesia tersinggung. Demikian juga kesatuan ya. Kita berbeda merek agama, kita harus bersatu. Karena tadi kan semua agama mengajarkan hal yang baik, baik iya. gitu. Dan kita kembali lagi ke kasus Cidahu. Iya. Itu kan acaranya retret. Pas libur sekolah. Jadi mungkin ada pemerhati anak-anak, ya pemerhati kayak Kang Deddy pemerhati anak-anak yang begadang, yang tawuran, yang malas sekolah, diajak ke barak. Nah mungkin ini ada pemerhati yang ngajak retret. Kalau orang kaya, anak orang kaya, ya nggak usah pusing lah. Mereka bisa liburan ke luar negeri, ke Bali, ke Danau Toba, ke Puncak, kemana-mana mereka bisa kalau orang kaya. Nah, kalau orang yang ekonomi terbatas, boro-boro dia mau piknik, ya ajak anaknya jalan-jalan, nggak ada. Nah, ini pemerhati ini mungkin punya inisiatif. Kita kumpulkan, kita ajak retret. Saya dulu pernah ikut retret waktu remaja. Bukan sekali dua kali, mungkin lebih dari 4-5 kali. Tiap liburan sekolah. Jadi saya senang juga. Bayarnya murah, ya. Bayarnya murah. Yang penting bisa sewa bis sama sewa villa. Ya di Puncak, di Cipanas, ya di Ciloto. Jadi villanya sederhana, jadi anggarannya murah. Kalau 2 malam, 3 malam aja itu kan biayanya buat makan kan lumayan. Iya. Kita bawa tukang masak sendiri. Anak-anaknya ada yang bawa mie instan, ada yang bawa sarden, ada yang ini. Masak bareng-bareng. Enggak, ada tukang masaknya tuh. Ada orang tua yang bisa masak, mereka bantu berapa orang tua, ya mereka sederhana lah.
nasi goreng, ya, sop-sopan. Kalau di puncak banyak sayur-sayuran yang segar kan, di pegunungan kan, sop-sopan itu aja. Jadi motivasi orang yang pemerhati ini ngajak anak-anak ya liburan lah, kesian di rumah aja, retret namanya. Dulu biasanya saya kalau retret itu diisi oleh siraman rohani pasti, Iya. dan pengisian wawasan. Itu yang penting, pengisian wawasan untuk menghadapi kehidupan ke depan. Karena teknologi ini berkembang terus. Kalau kita tidak ngikutin, kita ketinggalan. Iya. Motivasi utamanya kita harus rajin belajar untuk cita-cita. Atau kalau kita ekonominya begini-begini, keluarga kita untuk merubah nasib supaya kita bisa bekerja. Anak-anak ini nanti dibekali lah. Retret itu pembekalan, seperti pembekalan. Nah, namanya remaja, sifat remaja kan ada main-main. Kadang-kadang saya dulu ini ceramah mulu, motivator, kapan selesainya sih gitu kan. Jadi yang ditunggu itu, terus terang jujur, yang paling ditunggu itu acara hiking. Makanya retret diadakan di luar kota karena untuk hiking. Yang ditunggu lagi malam terakhir, perpisahan. Api Unggun. Iya. Diisi vokal grup, baca puisi, bikin sandiwara singkat. Yang mengadakan remaja itu sendiri. Mereka setelah dikasih motivator ini, coba hasilnya apa? Vokal grup, baca puisi, mereka ngarang sendiri. Drama, mereka bikin skenario, apa namanya, cerita sendiri, mereka lampiaskan di drama. Itu yang ditunggu. Dan setiap session ya pasti dibuka dan ditutup dengan doa. Iya, pasti. Dan ada lagu pujian rohani, itu pasti ada. Kenapa? Anak-anak ini kadang-kadang biarpun retret ini malamnya kurang tidur, mereka ngobrol, nikmati, jadi supaya nggak ngantuk, lagu rohani diadakan, ya supaya seger lagi ya. Karena ini penting zaman sekarang. HP ini ya, Android ini, HP gadget ini banyak yang main semua. Tukang pedagang pikulan aja udah punya ya. Iya. Tukang cilok, tukang somai, semuanya, tukang es punya. Dan anak-anak ini yang sekarang diutamakan ya, diisi motivatornya, oke, punya HP. Tapi kan untuk belajar online. Iya. Kebanyakan apa? Main game. Main game. Main game nanti akhirnya judi slot, pinjol. Ini negatif, bahaya. Mereka kan tergiur ya dengan hal-hal yang ditawarkan di medsos itu. Itu yang dihindarin. Makanya diadakan retret. Boleh main HP, tapi ingat waktu, ada batasnya. Kadang-kadang sampai tengah malam, sekolah ngantuk, pelajaran nggak bisa ditangkap. Jadi retret itu untuk pembekalan, ya, seperti Pak Prabowo, retret kepala daerah, itu pembekalan, ya, untuk ke depan, untuk hal yang positif. Ya, jadi retret itu bukan acara ibadah seperti di gereja umumnya. Mereka orang asing, orang dari luar kota datang ke daerah pegunungan yang sejuk buat mengisi liburan dengan pembekalan retret. Bukan ibadah. Kalau di gereja itu kan ibadahnya ada liturgi. Ya, ini nggak ada. Ini cuma mengisi liburan. Tapi mungkin ada oknum provokator yang nggak senang. Ya kalau memang nggak senang dengan agama tertentu, ya laporlah. Jangan bertindak sendiri. Lapor kepada Tuhan. Kan di agama itu kan pasti ada Tuhan. Lapor sama Tuhan. Tuhan, ini di lingkungan saya ada agamanya beda nih, sesat nih, kafir nih. Hukumlah Tuhan. Tolong hukum dia supaya sadar. Itu yang benar. Jangan kita yang bertindak. Lapor sama Tuhanmu ya. Kalau Tuhannya diam aja, sehari nggak ditindak, seminggu nggak ditindak, sebulan nggak ditindak, setahun nggak ditindak. Berarti Tuhan itu memaafkan mereka ya yang beda agama, karena mereka ini orang ciptaan Tuhan juga, semua orang ciptaan Tuhan. Makanya itu kita jangan main hakim sendiri, nggak baik. Kalau kita hilang ayam, hilang motor, kita lapor. Bukan sama Tuhan, lapornya sama polisi, biar diusut. Kalau masalah agama ya, lapornya ke Tuhan ya, karena setiap agama itu kan ada Tuhan. Biar lapor ke Tuhan, biar Tuhan yang mengambil tindakan. Kalau Tuhan tidak bertindak, tidak menghukum, tidak mengazab,
ya itu kan haknya Tuhan. Mungkin Tuhan mengampuni. Jangan kita seperti itu. Jadi kalau kita agama saya nih, itu agamanya beda orang itu, timpukin, hancurin. Agama saya ngajarin begitu, saya tinggalin agama saya berhenti. Mendingan saya tidak beragama, ya. Maksud agama itu untuk lebih bagus akhlaknya. Dan semuanya kebanyakan pengen masuk surga. Iya. Ya masuk surga itu kan harus yang baik, ya. Pernah ada ya kata-kata yang bagus, ya. Jika seseorang merindukan surga, maka dari sekarang sikap hidup lakunya harus seperti penghuni surga. Bagaimana penghuni surga kita bayangin? Tentu orang suci, orang kudus yang menjaga tata mulutnya, nih perkataannya tidak menyakiti orang, kelakuannya itu, ya. Jadi jangan menyalahkan agama kamu, jangan menyalahkan agama saya. Semua agama tujuannya baik. Itu aja. Gitu Nisa. Mungkin kesimpulannya itu semua agama mengajarkan hal baik. Mungkin kita harus saling menghargai perbedaan. Mungkin Om cukup sekian. Terima kasih. Mungkin bisa next time bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Ya. Terima kasih ya. Om. Ya. Oke, terima kasih.